Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kreto Ilmu, channel media pembelajaran, hobi, information, dan edukasi. Baik, kali ini saya akan memberikan format kisi-kisi yang anak-anak semuanya nanti akan kerjakan dalam PTS Genap. Yang bagaimana kisi-kisi ini sekaligus format yang saya berikan atau saya tampilkan sangat membantu untuk mempermudah dalam belajar apa aja sih soal yang saya berikan di PTS Genap tanggal 15 Maret nanti. Baik, langsung saja. Kisi-kisi soal PTS Genap Bahasa Indonesia dalam format bagian ada 5 indikator atau 5 dasar yang saya akan berikan ya. Nah, di sini formatnya sangat bisa dikatakan kalian mempermudah ya dalam belajar, kemudian bisa menargetkan atau bisa digambarkan bahwa soal yang saya berikan modelnya seperti apa. Dan saya harap dapat nilai yang memuaskan dan minim sekali dari kesalahan mengerjakan soal tersebut. Oke, saya terangkan terlebih dahulu soal PTS Genap nanti ada 25 soal, yaitu pilihan ganda semuanya, tidak ada esai maupun fill in. Ya, format dalam kisi-kisi tampilannya seperti ini, yaitu yang pertama kompetensi dasar. Yang kedua ada kolom indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga ada indikator soal. Yang keempat ada ranah kognitif. Dan yang kelima ada tingkat kesukaran. Oke, di kompetensi dasar terdapat dasar-dasar dalam belajar yang harus kalian tempuh, yang nantinya akan saya simpulkan atau saya terangkan di sini. Kemudian indikator pencapaian kompetensi terdiri atas tujuan kalian dalam belajar itu mempelajari apa sih gitu loh. Oke. Kemudian indikator soal. Nah, soal di sini lebih terinci dalam kerangka pembelajaran bahasa Indonesia yang selalu saya ajarkan kepada kalian. Kemudian ranah kognitif itu adalah mengukur mudah atau sulitnya atau dalam aplikasi maupun pengetahuan saja atau dalam pemahaman ala kadarnya saja. Jadi ada pembelajaran itu ada yang ranahnya aplikasi, ada ranahnya pemahaman, dan adanya cuman membaca saja. Nah, sampai mana sih dalam ranah kognitif kalian masing-masing. Kemudian tingkat kesukaran, yaitu ada 2 pilihan yang saya kasih. Ada tingkat kesukaran mudah dalam menjawab soal dan ada tingkat kesukaran susah dalam menjawab soal. Baik, lanjut. Saya akan lanjutkan keterangan dari masing-masing kolom yang tadi. Yang pertama, kompetensi dasar, yaitu di dalam silabus bahasa Indonesia diterangkan bahwa 3.10 yaitu mengevaluasi pengajuan penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Jadi dalam materi pengajuan penawaran ini namanya teks negosiasi ya, yaitu kalian mengetahui apa sih arti teks negosiasi secara bahasa dan tujuannya mempelajari teks negosiasi itu apa. Oke. Kemudian indikator pencapaian kompetensi terdapat 3.10 dan 1 menilai masalah bagaimana cara penyampaian pengajuan dalam teks negosiasi. Dalam menilai ini kalian bisa mengerti ketika dulu sebelum pandemi saya selalu memberikan tugas negosiasi langsung terjun ke lapangan. Jadi objek yang kalian harus tanyakan yaitu di pasar maupun di mall maupun di tempat perbelanjaan di luar lingkungan sekolah. Itu ya. Jadi dari situ indikator pencapaian itu sangat tercapai, bahwa intinya aplikasi bernegosiasi tidak hanya dibaca secara instan melalui buku saja, tapi kalian bisa dipelajari dan dapat kaidah dan manfaatnya di lingkungan sekitar masyarakat kita. Kemudian indikator soal. Saya menyajikan beberapa pengertian contoh, struktur, ciri kebahasaan. Jadi kalian nanti bisa menjawab apa sih contoh yang dapat dan apa sih pengertian yang pas dalam teks negosiasi secara bahasa. Ranah kognitif hanya pengetahuan dan pemahaman saja, belum sampai aplikasi karena masih nomor 1 dan
tingkat kesukaran itu sangat mudah sekali. Oke. Kemudian kisi-kisi yang slide berikutnya yaitu kompetensi dasar masih sama, indikatornya yaitu berubah, menilai masalah. Sekarang kalian masuk dalam ranah menilai masalah. Masalah dalam apa? Dalam teks negosiasi. Ketika dua orang pedagang dan pembeli saling alot dalam jual beli atau negosiasi suatu barang yang diinginkan oleh pembeli, maka disitulah kealotan tersebut atau kelamaan dalam dealnya atau kesepakatan itu merupakan masalah yang harus kalian selesaikan. Indikator soal sama dengan disajikan beberapa pengertian masih terkait struktur. Ranah kognitifnya masih pengetahuan pemahaman, yaitu yang saya tempatkan di nomor 2 dan sangat mudah sekali tingkat kesukarannya. Oke, lanjut. Masih terkait kisi-kisi teks negosiasi. Kompetensi dasar masih sama, indikator pencapaiannya berubah menjadi menilai masalah, bagaimana cara menyampaikan sih pencapaian persetujuan. Jadi dalam soal ini saya sajikan soal nah di situ kalian bisa pahami bahwa penyampaian permasalahan yang disampaikan harus mempunyai hakikat yang sama antara penjual dan pembeli. Indikator soal masih sama dengan yang tadi. Kemudian ranah kognitif masih pengetahuan dan pemahaman. Nomor soal saya tempatkan nomor 3 dan tingkat kesukaran sangat mudah sekali. Oke, lanjut slide berikutnya. Kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasarnya berubah karena sudah melewati nomor 3. Jadi sekarang masuk ke nomor 4. Indikator pencapaian kompetensi 40.1 atau 410.1 yaitu mengungkapkan cara pengajuan dalam bernegosiasi. Nah, kalian di sini sudah mendekati dalam ranah aplikasi ya. Jadi sudah ujung dari pengetahuan dan pemahaman. Saya menyajikan sebuah struktur dan pengertian masih terkait dengan itu nomor soal nomor 4. Nanti bisa lihat di soal yang akan ditampilkan di ujian nanti. Tingkat kesukaran sangat mudah ya. Jadi saya harap jangan sampai salah di nomor yang ini. Kemudian slide yang berikutnya, kompetensi dasar masih sama 4.10. Kemudian indikator pencapaian berubah mengungkapkan cara pencapaian persetujuan dalam bernegosiasi. Trik-trik dalam bernegosiasi baik jual beli maupun tawar-menawar gaji, di sini saya akan berikan contoh teksnya. Nah, kalian disuruh untuk memilih mana sih teks yang paling cocok buat pertanyaan yang saya berikan nanti. Ranah kognitif masih pengetahuan dan pemahaman. Nomor soal nanti di nomor 5 dan sangat mudah sekali ya tingkat kesukaran. Kisi-kisi berikutnya, kompetensi dasar sudah berubah. 3.11 menganalisis isi struktur, orientasi pengajuan, penutup dan kebahasaan teks negosiasi. Di sini lebih ke kaidah bahasa ya. Sudah saya berikan waktu itu di video pembelajaran apa sih kaidah bahasa dari teks negosiasi. Nah, indikator pencapaiannya 3.11.1 menentukan struktur negosiasi, paham ya, dan pastinya sudah merangkum dan mengetahui anak-anak semuanya. Yaitu ada orientasi pengajuan, penawaran dan persetujuan. Oke. Indikator soal saya sajikan atau saya berikan negosiasi peserta didik mengetahui persamaan dan perbedaan. Persamaan perbedaan teks negosiasi dalam soal nanti itu apa? Tinggal dipilih di jawabannya. Ranah kognitif sekarang sudah aplikasi. Aplikasi itu yaitu kalian sudah mempraktekkan di dunia luar sekolah atau di ranah masyarakat. Tentunya menggunakan kaidah bahasa yang bagus, penyampaian dalam negosiasi jual beli yang bagus, tidak menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang baik. Jadi harus sesuai dengan kaidah bahasa supaya negosiasi antara penjual dan pembeli itu tidak alot atau tidak lama dan mencapai kesepakatan yang sangat baik. Dan tingkat kesukaran di sini sangat sedang ya. Kemudian slide berikutnya 3.11 masih sama. Indikator pencapaian menentukan ciri kebahasaan, pasangan tuturan, dan kesantunan. Indikator soal masih sama, ranah kognitif masih aplikasi. Saya tentukan di nomor 8 sampai 10. Jadi kalian nanti saya minta untuk menjawab kaidah bahasa kebahasaan dalam aplikasi contoh teks negosiasi yang saya berikan. Tingkat kesukaran soal yang nomor 8 sampai 10 ini sedang ya, tidak sulit lah. Masih mudah. Lanjut, kompetensi dasar berikutnya
yaitu berubah menjadi 4.11, mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memerhatikan isi teks pengajuan, struktur, baik orientasi, penawaran, pengajuan, persetujuan, penutup, dan kebangsaan. Jadi kalian mengkonstruksikan dalam kompetensi dasar ini ya, indikatornya atau tujuannya adalah mempresentasikan teks negosiasi yang telah disusun. Walaupun waktu itu saya sudah pernah memberikan tugas kalian untuk nulis sebuah contoh teks negosiasi ya. Nah, walaupun dalam bentuk video pembelajaran, tapi kalian saya harap bisa memahami apa yang saya maksud. Oke. Kemudian indikator pencapaiannya disajikan teks negosiasi, peserta didik dapat mengetahui tentang manfaatnya. Jadi masih ranahnya kognitif aplikasi. Saya taruh nomor 13 sampai 14 dan sangat sedang sekali tingkat kesulitan. Oke, lanjut. Kompetensi dasar berikutnya yaitu 3.12, menghubungkan permasalahan isu sudut pandang. Jadi di sini masih dalam ranah pembelajaran bahasa Indonesia, hanya cuman sekarang lebih ke debat. Sekarang kalian sudah masuk ke kompetensi dasar atau kisi-kisi bab debat. Saya sajikan contoh teks debat. Nah, kalian hanya menalar atau melogika. Dalam ranah kognitif penalaran dan logika itu tidak semuanya terdapat pada buku pembelajaran atau LKS yang kalian dapatkan masing-masing. Jadi bisa dinalar atau di logika atau di mengada-ngada dah. Yang jelas penalaran ini harus tepat sesuai dengan konteks pembelajaran atau materi yang saya berikan. Contoh soalnya di 15 sampai 16 dan tingkat kesukarannya masih sedang. Lanjut, kompetensi dasarnya masih sama. Indikatornya mengidentifikasi simpulan dari simulasi debat. Jadi ada simulasi debat yang saya berikan, yaitu berupa contoh teks debat. Kalian disuruh melogika mana sih yang betul dari penalaran teks di atas. Saya berikan di nomor 17 dan tingkat kesukarannya sedang. Lanjut, kompetensi dasar berikutnya sudah berubah menjadi 4.12, mengkonstruksi permasalahan isu sudut pandang argumen beberapa pihak, simpulan dari debat secara irisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Jadi kalian menyimpulkan atau menanggapi argumen dari beberapa pihak, baik dari moderator, baik dari tim afirmasi, tim pro dan kontra, karena masing-masing debat itu pasti ada moderator atau bagian-bagian dari tim debat itu tersendiri. Nah, indikatornya melaksanakan debat. Jadi untuk membuktikan bahwa kalian sebagai tim afirmasi atau tim pro atau kontra maupun moderator, kalian harus praktek debat walaupun di rumah. Ranah kognitif di sini masih penalaran dan logika terkait dengan bahasa yang baik untuk menanggapi tim pro itu apa, tim kontra itu apa dalam debat. Nomor soal 18 dan tingkat kesukarannya adalah sedang. Oke, lanjut. Kompetensi dasar berikutnya itu masih terkait dengan yang tadi. Indikatornya sudah berubah, evaluasi pelaksanaan debat. Masih saya sajikan dalam teks debat atau contoh teks debat, masih dalam penalaran dan logika, soal nomor 19 dan sedang. Oke, lanjut. Nah, sekarang menganalisis isi debat permasalahan isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan. Kompetensi dasar ini saya masukkan beberapa tema atau judul, yang dimaksud dengan isu itu judul ya, atau tema terkait dengan perkembangan di masa-masa sekarang. Nanti kalian tinggal mengaplikasikannya dalam bentuk memilih jawaban dari soal yang saya berikan di pilihan ganda nanti. Nomor soalnya 20 sampai 22 dan tingkat kesukaran itu sulit. Walaupun sulit, tapi saya harap kalian bisa ya. Karena di sini saya sajikan tema materi debat. Jadi kalian bisa menalar tema terkait dengan soal tersebut dalam option jawaban itu apa. Tema itu bisa tentang korupsi, tentang bencana alam, tentang sosial media dan yang sebagainya, atau tentang kekurangan dan kelebihan belajar secara daring sampai sekarang baik di sekolah maupun di perguruan tinggi.
Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kompetensi dasarnya sudah berubah, yaitu mengembangkan permasalahan isu dari berbagai sudut pandang. Jadi di sini saya berikan contoh teks debat atau sebuah wacana, kalian mengembangkan isu yang terjadi dalam teks itu apa. Kemudian ranah kognitif itu aplikasi atau sudah memulai atau sudah masuk dalam kehidupan praktek di wilayah atau rumah masing-masing dengan cara aplikasi. Kemudian nomor soal 23 dan tingkat kesukaran sulit. Kemudian slide yang berikutnya yaitu slide terakhir masih terkait dengan slide yang tadi dari kompetensi dasar, dan indikatornya sudah berubah. Mengevaluasi pelaksanaan debat. Indikatornya disajikan tema materi debat. Peserta didik dapat mengetahui nilai-nilai perbedaan dan memberikan tanggapan kelebihan maupun kekurangan. Di sini saya berikan contoh kalimat, kalian tinggal memberikan tanggapannya yang benar sesuai dengan soal itu apa. Soalnya ada dua, yaitu 24 sampai 25. Ranahnya kognitif adalah aplikasi dan tingkatnya sulit. Jadi saya berikan soal tingkat sulitnya itu ada 4, ada 3, kemudian sedangnya sekitar ada 4 atau 5, dan mudahnya itu banyak ya saya kira. Oke. Dengan kisi-kisi ini tujuan saya yang penting, yang intinya adalah supaya anak-anak semuanya dapat mengerjakan tugas soal di PTS genap nanti dengan baik. Mudah-mudahan dapat benar semuanya tanpa ada kendala salah sedikit pun. Karena sesuai dengan kisi-kisi pasti tepat 90% terkait dengan soal yang saya berikan di PTS Bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, dan saya ingatkan lagi sebelum saya akhiri video pembelajaran ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan selalu manfaat ilmunya, selalu support channel saya demi anak bangsa yang tercinta. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.